sejarah bahwa hampir ratusan tahun dunia ini dikuasai oleh segelintir family saja gitu ya. Dan kita tahu di tahun 1900 ke bawah, jadi 1800 sekian, mata uang dunia adalah pound sterling. Dan yang menguasai juga keluarga A itu aja gitu ya. Dan keluarga ini menganggap pound sterling itu sudah mulai korup, udah mulai nggak jujur. Dia bilang dia harus punya suatu negara lagi yang dia akan kendalikan, dan dia putuskan namanya Amerika. Sehingga di tahun 1910 mereka memutuskan mengajukan ke Kongres, kebetulan Partai Demokrat dan Republik yang menjadi Kongres terbanyak, untuk mengusulkan dolar untuk menjadi world currency. Itu sederhananya. Tapi banyak yang nggak setuju karena mereka masih agennya British atau England atau Inggris. Terus cerita ini berlanjut, dia ada peristiwa yang membuat Demokrat suaranya kalah, Republik akhirnya menandatangani, akhirnya disetujui, dan 35 tahun kemudian 1945 dolar menjadi world currency. Itu ya, saya mungkin sudah ceritakan berkali-kali. Saya mau lewatin terus. Terus berlanjut, ternyata dolar pun tidak amanah. Puncaknya adalah waktu tahun 2009-2008 di zaman Demokrat. Sekali lagi, Demokrat kalau jadi pemimpin pemerintahan itu selalu membuat dunia kacau. Jadi saya mau ulangi misalnya, suatu Kennedy, Demokrat, kemudian diganti Lyndon B. Johnson, Demokrat, Pak Karno tidak nurut, Pak Karno selesai. Kemudian Pak Harto tahun 98 selesai karena nggak nurut Amerika, presidennya Clinton adalah Demokrat. Kemudian Timor Timur lepas dari Indonesia waktu Pak Habibie, presidennya juga Demokrat, gitu ya. Kemudian tahun 2008-2009 Obama menyetak duit billion dolar, itu pun Demokrat. Jadi kalau Demokrat jadi, perangnya bukan di permukaan, tapi perangnya shadow, perangnya intelijen gitu ya. Jadi mereka punya economic hitman yang nyerang Venezuela, mereka punya economic hitman yang nyerang ASEAN di tahun 97 gitu ya. Saya akan cerita panjang tentang Demokrat, kenapa yang saya bilang begitu, Biden jadi. National threat di Indonesia besar sekali gitu ya. Tapi sekali lagi itu kita bicara kalau bernegara. Sekarang yang penting kan rupiah kita aman gitu ya, kita akan sampai sana. Nah, di tahun 2009 ada hal yang menarik, sekelompok anak muda di Jepang itu yang namanya geng Satoshi itu tidak percaya lagi sama currency. Karena currency dunia yang dicetak oleh yuan, oleh yen Jepang, oleh rupiah, oleh dolar, itu mereka bisa nyetak suka-suka dengan versi mereka. Apalagi negara kuat, strong country ya, seperti Jerman, seperti Prancis, seperti Amerika. Mereka bisa suka-suka mereka mencetak uang, dan habis itu uang tersebut disalurkan ke negara berkembang untuk mengimbangi inflasi yang kalau uang itu berada di negara mereka. Itu saya mau memulai dari cerita itu. Nah, yang menarik, anak muda itu menciptakan Bitcoin berbasis blockchain. Blockchain hanya ledger ya, hanya sistem ini. Nah, di tahun 2009 tersebut, blockchain masih nobody, masih nggak ada apa-apanya. Tapi dia menciptakan 21 juta Satoshi ini adalah fix. Jadi dia nggak nambah, dia nggak ngurangi. Karena sesuatu yang fix itu menjadi predictable, menjadi bisa menebak. Kalau underlay-nya dia cetak print, itu dunia realnya menjadi tidak bisa ketebak. Ini kehebatannya Bitcoin. Bitcoin baru masa jaya 2016-2017. Bitcoin masa jaya, dan di sini kaum globalis merasa bahwa dunia nanti go digital. 2030 itu mungkin 5G digital itu sudah 90% gitu ya. Nah, mereka tahu bahwa currency nanti itu bukan currency fisik seperti negara punya, tapi currency-nya digital. Nah, mereka ingin mengontrol digital itu. Sekali lagi, kalau kita ngomong tentang currency atau digital currency ini, bukan menganggap bahwa oh Ethereum, oh Bitcoin segala macam Anda mulai beli. Enggak. Mereka akan nerbitin sendiri. Dugaan saya adalah Libra, dugaan saya adalah Tesla. Ini masih dugaan ya. Jadi belum tentu mereka terbitin sekarang atau mereka beli yang sekarang. Semuanya masih bisa berubah, tapi saya mau menceritakan bahwa mereka ingin mengambil kendali dunia setelah dolar selesai. Dolar nggak amanah menurut mereka. Untuk itu, sewaktu mereka mencoba di tahun 2018, di mana Libra diluncurkan, pemerintah Amerika di bawah Trump tidak setuju dengan
globalis tindakan ini. Sekali lagi, Trump adalah nasionalis, country adalah segalanya, globalis nggak peduli. Jadi Anda mulai paham bahwa ditarik lagi Libra tadi, diserang Trumpnya gitu ya. Nah, jadi Trump ini saat ini adalah satu-satunya mungkin orang yang nasionalis patriotik, cuman dia asshole aja secara pribadinya, tapi secara bernegaranya dia country first gitu ya, negaranya segalanya. Nah, balik lagi ke cerita para globalis tadi. Jadi dia masuk ke belakang sebentar, serang Trump dengan menggunakan, saya anggap biological weapon saat ini, COVID. Begitu udah ada vaksinnya, dia terbitin COVID lagi. Jadi jangan-jangan COVID-nya ada 4 lapis, vaksinnya baru 1. Jadi vaksinnya nanti ada 4 macam harusnya. Jadi nggak pernah selesai. Yang jelas untuk mukul Trump udah jadi, karena yang penting dia kendalikan Amerika dulu. Kalau Amerika kendalikan, maka sistem nanti kalau digital currency mereka terbitkan, mereka bisa mengendalikan Amerika. Itu grand plan-nya. Jadi karena saya baca, oke, ini kita stop dulu. Ini cerita permukaannya. Apa yang terjadi dengan kita gitu. Jadi saya ingat satu hal, bahwa saya melihat saya menganalisa blockchain is the winner. Itu dulu ya. Saya teman-teman mungkin beberapa kali saya mencari blockchain is the winner. Jadi gini, saya pernah di tahun 2000-an, saya bertiga dengan teman saya, Mr. P dan F gitu ya, sahabat saya, dua-duanya Chinese, pengusaha sukses Chinese Indonesia, dan itu sahabat saya. Terus tahun 2000 itu kami lagi ke San Francisco, kami tertarik dengan paket C-nya Google. Jadi Google mau menjual 21% sahamnya dengan harga $36 juta gitu ya. Dan saya melihat peluangnya, kami bertiga diskusi di kamar di apartemen itu, diskusi. Saya dan dua teman saya, satu teman saya tadi, si Mr. P tadi, bilang kayaknya kita invest deh di Google gitu ya. Terus tapi teman saya yang F ini nggak setuju, karena dia mayoritas saham ya, hampir 70%. Jadi dari $36 juta tuh mungkin dia yang terbesar. Jadi singkat cerita kami berdebat 2 malam, terus dia bilang enggak. Search engine the end, the winner is Yahoo, katanya. Ini tahun 2000 ya. Wah, saya bilang enggak deh. Gue suka tuh sama Sergey Brin. Saya suka sama idenya, saya suka sama konsepnya gitu-gitu ya. Terus kami berdebat, dia bilang enggak. Lu masuk sini. Kalau masuk sini enggak bisa, karena 21%-nya kan $36 juta. Duit gue enggak nyampe nih, saya bilang gitu. To make story short, akhirnya enggak jadi beli. Saya ingat 2018, saya ketemu di elevator di gedung BCA. Saya, bro, makan siang dong kita gitu ya. Terus salah satu yang didiskusikan adalah, wah, coba dulu kita masuk 21% saham Google. Sekarang nilainya berapa? Anda tahu Alphabet itu yang punya Google nilainya kan 1.000 billion. Kalau 21%-nya kan 210 billion. APBN kita itu kan 2.000 triliun, itu kira-kira 140 billion dolar. Jadi kita punya kekayaan tuh sama dengan kekayaannya APBN Indonesia. Saya bilang itu ngimpi lah, udah lewat gitu ya. It was then gitu ya. Terus saya bilang, lu main apa sekarang? Itu 2017 saya bilang, gue main blockchain. Saya bilang kayak gitu. Ingat ya, Bitcoin adalah blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin. Jadi nanti akan kita sampai ke sana. Gue bilang, blockchain is the winner. Oh ya gitu ya. Jadi kita tahu di tahun 61 pemerintah Amerika memutuskan ingin membentuk komunikasi yang lain di luar PSTN. Dulu kan PSTN itu kabel ya. Tahun 64 mereka memulai proses produksinya. Kemudian tahun 69 untuk pertama kalinya WWW, internet diluncurkan gitu ya. Jadi sekarang ini internet WWW itu baru 52 tahun kali ya, dari tahun 69. Dan saya melihat bahwa blockchain akan men-challenge internet dan WWW tadi gitu. Saat ini masih hybrid, tapi suatu hari dia akan stand alone gitu ya. Nah, itulah platform yang kita ambil dari seluruh sistem. Saya tadi ada Santara, ada Dinar dan segala macam, kita menggunakan basic itu. Sekali lagi, itu tidak sederhana. Itu hanya teknologi dan kita masih hybrid, dan itu everlast. Karena itu perhitungan kita sangat trusted open ledger. Oke, selesai lagi ya alasan teknologi. Yang kedua adalah kita minta izin nih sama pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sistem payment system gitu. Kebetulan partner kita
IPEMO, di mana sahabat saya yang juga memiliki saham di Dinaran ini punya payment gateway yang namanya IPEMO. IPEMO saat ini adalah alhamdulillahnya ya, udah 8 tahun berjalan, omsetnya baru 52 miliar per jam gitu ya. Jadi punya platform yang sangat solid sekali untuk menjadi mitra dari Dinaran. Jadi saya sangat serius sekali dengan teman-teman membangun Dinaran ini karena benar-benar tadi platformnya harus benar-benar solid. Karena kita adalah main di dunia pembayaran dan dunia payment system gitu ya. Ini benar-benar harus solid, nggak bisa dihack, nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi satu itu ya, saya mencerah latar belakangnya. Kemudian ada hal yang menarik sewaktu kita minta izin ini, kita kan mau rupiah kita itu ada underlayingnya, ada nggak boleh rupiah kita berdasarkan rupiah saja itu kita tahu. Anda tahu rupiah dibandingkan dolar tahun 70 itu dolar tuh $1 tuh 350 rupiah gitu ya. Sekarang $1 14.000 gitu kira-kira. Janji saya minta teman-teman nulis deh kira-kira tahun 2024 lah. Dolar ke 12.000 atau dolar ke 16.000. Udah sesederhana itu. Gitu ya. Tebak-tebakan aja kita main capsa lah. Kalau dulu main gambaran lah besar kecil gitu kalau yang suka main begituan gitu ya. Jadi mau nebak ya. Sekarang 2021. Pertanyaan 3 tahun lagi 2024 rupiah ke 16.000 atau rupiah ke 10.000, udah gitu aja gitu ya. Nah, kalau Anda bilang bahwa selama Indonesia merdeka rupiah selalu melemah dengan old system yang nggak pernah ganti-ganti ini, jawab pertanyaan saya, gimana caranya rupiah jadi 10.000? Gimana caranya gitu? Bagi saya adalah lo bullshit, lo janjiin rakyat bullshit, lo nggak akan pernah bisa buat rupiah 10.000. Kalau 16.000, 17.000 rasanya digaransi gitu ya. Balik lagi. Emas sekarang. Emas tahun 90 itu 1 gram 25.000 rupiah. 10 tahun kemudian tahun 2000 emas itu 350 ribuan gitu ya. 10 tahun loh itu. Naiknya berapa persen coba? Dari 25.000 ke 300.000 berapa persen gitu. Kemudian emas di tahun 2010 itu 450 ribuan gitu. Itu 2010. 2020 Anda cek sendiri. Sekarang 1 gram 1 juta. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira di tahun 2030 1 gram emas jadi 500 ribu atau jadi 2 juta? Sesederhana itu gitu ya. Gitu. Nah, tidak ada satupun yang menggaransi rupiah akan menjadi kuat, entah itu melawan dolar, entah itu melawan emas, gitu ya. Sekarang saya tanya ke sahabat semua, kok Anda berani pegang rupiah tanpa underlying? Gitu, itu pertanyaan saya. Atau Anda pakai cara yang konvensional, underlayingnya adalah bunga bank. Anda taruh di deposito dapat bunga 5%, itu underlaying Anda. Supaya rupiah Anda tidak kena inflasi, gitu ya. Kok pakai bunga bank sih gitu? Itu yang saya mau tanya. Kenapa Anda memilih bunga bank gitu? Kenapa Anda nggak pakai emas? Karena emas nggak liquid. Kalau kita beli 10 gram, kita lagi perlu yang harganya sekitar 10 juta, Anda perlu 2 juta, Anda harus nyairin 10 jutanya gitu ya. Mendarat emas menjadi tidak liquid. Itu yang menjadi masalah berikutnya dari menyimpan emas gitu ya. Nah, Dinaran akhirnya mencoba ketemu di tengah. Kita adalah digital gold, digital system dulu. Jadi Anda beli emas 10 gram, Anda boleh taruh di rumah emasnya tadi. Terus kalau Anda mau mencairkan emasnya tadi cuma 2 gram, kirim lagi fisiknya ke kantor Dinaran. Bolak-balik, Anda rugi ongkos. Kenapa nggak Anda titip di kastodiannya di kita, di banknya kita gitu ya. Bank kita bermitra sama Bank Artagraha. Gitu. Ya udah. Kenapa nggak taruh karena ini sistem perbankan, ini adalah sistem segalanya. Nah, itulah yang saat ini alhamdulillah baru 130.000 sahabat kita yang join di Dinaran gitu ya. Saya bersyukur sekali karena kita baru 6 bulan dapat dipercaya. Nah, ada yang menarik.
Sewaktu kita mengurus perizinan, ini sekali lagi ini menarik nih perizinan, karena kalau Anda investasi izinnya OJK, harus diingat ya. Jadi kalau tanya Dinaran OJK-nya gimana? Ah ini nggak ngerti nih. Tapi kalau Anda sistem pembayaran, izinnya Bank Indonesia. Jadi ingat, Dinaran bukan OJK, Santara yang OJK, karena investasi. Kita nggak investasi kan, kita nabung dan sistem pembayaran. Kita ada di Bank Indonesia. Nah saat ini mitra kita, karena kita bukan bank, kita LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka kita bermitra dengan Bank Artagraha gitu. Nah, why Bank Artagraha? Banyak bank yang lain. Bank Artagraha itu direspek sama Bank Indonesia. Udah sesederhana itu, dan dia bank buku 2. Nah, kalau bank buku 2 itu mudah ngomongnya dengan bagian teknologi, dengan bagian ini. Tapi kalau bank kayak Bank Mandiri, waduh, bisa 2 tahun nggak kelar-kelar, kapan bisnisnya gitu ya. Kalau izinnya. Nah, terus ada yang menarik lagi. Akhirnya kita buat, ini ada underlying emas. Nah, ini lagi yang menarik. Seumur-umur, kata si sistem perbankan ini, dia bisa berhubungan sama Menteri Perindustrian, Keuangan, dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak pernah berhubungan uang tuh dengan Bapepti. Karena emas itu kan komoditi gitu kan. Jadi ini bilang ini untuk pertama kali nih Anda ngerepotin bener gini. Hampir 9 bulan kita memproses karena izinnya dengan Bapepti. Jadi kebetulan salah satu shareholder kita adalah mantan Menteri Perdagangan, Pak Gita Wirjawan, di mana dia sangat dekat dengan Bu Sri Mulyani. Dia juga dekat sama Menteri Perdagangan dan Bapepti dan semuanya. Karena itu semuanya menjadi cepat. Jadi sahabat semua, membuat usaha di Indonesia, kalau sekedar punya good idea, masih kurang. Punya good money, masih kurang. Punya good people, masih kurang. Anda harus punya good connection, gitu ya. Jadi kedekatan kita dengan pemerintah seperti pejabat sekarang, ya kita menggunakan Pak Gita Wirjawan. Karena kalau saya sendiri, kalau ngomong itu kan bawahnya nyerang terus ke pemerintah gitu. Tapi kalau berbisnis kita orang yang berbeda. Kita kalau dalam agama saya yang Islam itu kita harus fleksibel. Fleksibel itu gimana ya? Kalau dari rumah saya ini sampai pasar sana tuh Al-Quran dijembreng sih dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu, maka akan ketemu titik tengah. Terus dibalik lagi dari Anas tadi dibalik ke Al-Baqarah tadi ketemu titik tengah yang kata-katanya wayatalatov gitu ya. Yang kalau kita sederhani malam Jumat kita bicara agama sedikit. Wayatalatov itu ya intinya tengahnya Quran itu kita harus fleksibel gitu ya, latif gitu ya. Latifah, orang yang fleksibel, orang yang lembut gitu ya. Jadi seperti bambu, begitu diserang kita rubuh, begitu anginnya nggak ada kita berdiri lagi gitu ya. Nah kita pun berstrategi, kebenaran tuh nggak bisa telanjang, kebenaran itu harus distrategikan. Jadi kita menceritakan kebenaran versi baru cara bernegara, tetapi pada saat dengan sistem kita harus join dengan mereka. Kita nggak boleh confront semuanya, kita nggak bisa makan, dan teman-teman Dinaran nggak pernah ada gitu ya. Jadi kita sekali lagi dengan ilmu ditambah dengan aset, orang, uang, pengalaman, terus ditambah dengan mempengaruhi network kita di jajaran ini, akhirnya jadi Dinaran. Jadi sekali lagi, Dinaran sampai kapanpun sulit ada kompetitornya gitu ya, karena memang jadinya dengan sistem yang sangat menarik. Nah, balik ke cerita awal. Nah, kita saat ini akan punya Dinaran emas untuk mereka yang merasa bahwa emas underlyingnya bagus. Atau Anda nggak mau pakai jaminan, Anda mau Dinaran rupiah, nggak apa-apa juga. Kita akan punya nanti satu paket namanya Dinaran rupiah, ya Anda pakai inflasi, rupiah jatuh, rupiah menang, Anda menang. Tanpa underlying, Anda free fall gitu ya. Terserah. Atau Anda pakai underlyingnya gold, emas gitu ya. Dengan mengikuti harga emas berdasarkan LBMA, London Bullion, M, Marketing, E, saya lupa agency atau apa segala macam, LBMA. Antam pun pakai LBMI. Jadi karena itu setiap jam 11 adalah cut off point, di mana di cut off itu kita ketahui ini harga sekarang adalah sekian. Itu pakai. Nah, banyak orang yang udah minta ke kita, oh nanti saya akan jawab kenapa ATM-nya belum keluar gitu ya. Jadi Anda boleh tanya, apakah banyak orang yang merasa enggak, saya nggak mau pakai underlying-nya emas, saya mau pakai underlying-nya dolar gitu ya. Nah saat ini kita sudah dalam sampai titik puncaknya
menyelesaikan sistem tersebut dan perizinan. Sekali lagi, di Indonesia yang paling berat adalah masalah. Kalau nggak ada perizinan, besok udah dagang kita. Jadi sebentar lagi kita ada dinaran dolar. Jadi Anda bilang, aku nggak, underlying aku nggak mau pakai emas, aku mau pakai dolar, monggo. Ada yang bilang, aku tuh setiap setahun sekali pergi umroh. Jadi saat ini ada saudara kita yang berhaji dan umroh tuh sekitar 1 juta orang, tapi saat ini mungkin karena COVID agak tertunda sebentar. Sehingga yang jadi masalah adalah pada saat aku ke sana harus tukar real, kemudian dari real ke Indonesia lagi, tukar lagi, kena kurs bolak-balik. Nanti ada dinaran real. Jadi Anda di Saudinya pakai rial, balik ke Indonesia pakai rupiahnya gitu. Kita bekerja sama Stancap. Jadi kita punya itu semua. Nah, bagaimana tentang kartu? Nah, kartu itu sudah 99% siap diterbitkan. Tetapi sahabat semua, kalau itu diterbitkan, ini kata regulator nih. Yang namanya OVO, yang namanya GoPay, itu minta sudah dari bertahun-tahun yang lalu nggak dia beri. Apa spesialnya dinaran? Gitu ya. Sekali lagi, ini saya balik. Kita ini kan dinaran adalah e-money, Genius deh, plus ATM plus underlying. Sekali lagi, kita ini adalah e-money, atau gini deh lebih gampang, kita ini adalah GoPay plus kartu ATM, ada underlying. Anda pilih underlyingnya tadi, emas kah, dolar kah, itu ya, terserah. Nah, kita ini tinggal menunggu waktu untuk terbit ATM-nya. Sebenarnya udah ready, cetakannya semua sudah ready. Kita mau kasih surprise ke teman-teman. Jadi saat ini adalah trik kita untuk membuat Anda menginformasikan. Kita akan memberikan surprise. Jadi saya nggak kasih tanggal, tapi saya janji akan surprise, akan mengagumkan Anda semua. Oke, balik lagi ya. Kita adalah GoPay dikasih debit card, dan GoPay udah minta dari kapan-kapan debit card, nggak dikasih. Kemudian ada underlying-nya, ya. Oke. Ada lagi yang menarik. Emas kita ini kalau dari Antam, kalau ternyata ada 1 juta, 2 juta, nasabah, transaksinya ini Antam nggak cukup. Kita udah tanda tangan sama Antam lah. Akhirnya ada sebuah berita yang saya mau umumkan saat ini. Jadi sahabat kita dan partner bisnis kita, Pak Gita Wirawan, kan punya tambang emas di Nusa Tenggara. Nah, tambang emas itu dinaran akuisisi. Nanti sekali lagi, ini hanya untuk make story ya. Dinaran swap share, akuisisi itu tidak harus pakai ini. Di mana kita menjadi off-take seluruh tambang emasnya dari perusahaan Pak Gita tadi, saya berbagi dengan saham di SHUK. Sehingga kapanpun emasnya yang menjadi jaminan, underlying-nya adalah tambang tadi, dengan produksinya kita off-take 100%, dan emasnya tadi akan kita taruh di Bank Harta Geraha. Jadi teman-teman, saya sangat serius untuk membuat rupiah menang, karena itu underlying-nya adalah aset di luar Antam. Kita masih punya tambang emas sendiri gitu ya. Nah, lalu ada lagi kemarin yang cerita, boleh nggak misalnya kita punya perusahaan nikel, dinaran ambil off-take-nya, nikelnya, sehingga kita punya rupiah underlying-nya nikel. Saya bilang, itulah alasan saya membangun kenapa rupiah menang, karena mineral itu ada di Indonesia. Jadi nanti punya rupiah underlying-nya palladium, rupiah underlying-nya PGM atau precious group metal ada. Itulah membuat kita mempunyai bursa-bursa tadi, tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang segala macam. Kita jadi off-take-nya, dan rupiah tadi underlying-nya Anda pilih sendiri. Anda pilih sendiri, Anda merasa bahwa kayaknya tembaga bagus, nikel bagus, underlying-nya itu. Begitu harga nikel naik, rupiah Anda naik gitu ya. Nah, teman-teman, ini kegilaan yang nggak sederhana gitu ya. Sekali lagi, saya minta dukungan sahabat semua bahwa ini PR kita masih banyak. Kita masih belum ada setahun. Izin kita masih tadi, berarti kita akan punya bursa untuk underlying tadi. Jadi saat ini ya masih dolar dulu, masih rial dulu deh. Apakah nanti
rare earth atau logam tanah jarang bisa menjadi underlying kita, bisa gitu ya. Tantalum, germanium, platinum, bisa. Itu mimpinya bahwa harta kita tidak dibawa keluar, tapi jadi underlying dengan pakai digital. Jadi mungkin saat ini yang kita cari apa? Kalau Anda punya tambang, ya udah, dinaran jadi off take-nya. Jadi contohnya gini, Anda punya tambang emas kecil-kecilan deh. Katakanlah Anda bisa memproduksi selama 10 tahun tuh 500 kilo gitu ya. Dinaran akan jadi off take-nya. Nah, surat dinaran tadi Anda bisa pinjam dari bank karena penjaminnya adalah dinaran gitu ya. Itulah yang kita harus lakukan pada saat ini. Jadi sewaktu tambang emasnya Pak Gita tadi memerlukan funding, karena kita punya crowdfunding yang tadi, yang sebenarnya duit kita semua tadi, yang menjadi emasnya tadi, inilah yang dijaminkan untuk mengeluarkan dana untuk membangun tambang emas tadi. Jadi uang muter aja di situ. Nah, alhamdulillahnya berdasarkan GRC, cadangan emasnya Pak Gita itu cukup lumayan, hampir sekitar 11. Lupa saya angka pastinya, nanti saya akan forward ke teman-teman supaya nggak sembarangan gitu. Tapi 11 ton sih ada kayaknya, sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi kalau ada uang 19 triliun di dinaran, underlyingnya ada gitu ya. Dan apakah ini stop? Saya akan bocorkan bahwa Pak Gita terus mengekspansi memberi tambang emas sebagai underlying dari dinaran. Ini cerita panjang gitu. Dan apakah dinaran berhenti di emas? Enggak, ada dinaran perak, ada dinaran nikel, dan lain sebagainya. Jadi, Anda yang unik bahwa nikelnya tidak keluar, emasnya tidak keluar, emasnya di tanah air. Itulah yang saya bilang pemerintahnya, suatu hari dinaran akan diakuisisi oleh negara Indonesia, dan ini akan menjadi underlayingnya. Dan saya kasih, kalau negara minta, ya udah dinaran diambil untuk sistemnya daripada pakai link aja segala macam, ambil dinaran, dan saya kasih buat negara. Bener nggak? Itu membuktikan bahwa kita NKRI garis lurus. Apa yang kita bangun itu hanya bentuknya moni atau nyindir. Lo nggak bisa gue bikin. Walaupun gue bleeding, gue berdarah-darah, gue harus dibilang dreamer atau segala macam, dibilang halu. Tapi kita udah buktiin gitu ya. Nah teman-teman, cerita-cerita dongeng seperti begini akan saya ulang-ulang terus. Karena ini adalah bagian dari kontribusi rupiah menang. Jadi saat ini, sahabat semua, jangan sampai rupiah Anda tidak ada underlying, tidak ada insurance, tidak ada. Kedua, jangan sampai underlyingnya tuh bunga bank. Itu. Lebih baik Anda pakai emas. Cuman emas digital. Tapi kalau Anda nggak mau pakai emas digital, Anda beli emasnya taruh di rumah, monggo. Gitu ya. Nggak masalah itu semua. Atau sebaliknya, Anda punya emas gede di rumah, punya 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Terus daripada Anda bingung di rumah, ya udah taruh di dinaran karena kita punya security, punya insurance. Taruh uang Anda terus mengikuti harga emas, rupiahnya Anda bisa tarik kapanpun, fisiknya pun Anda keluarin suatu hari Anda bisa. Semuanya simple, dan kantor kami saat ini hanya satu karena kita akan menjadikan the first digital banking yang pakai underlaying. Kantor kita hanya ada di STJ Senayan. Jadi teman-teman semua yang di Jakarta, Anda bisa datang ke kantor itu, Anda diskusi dengan teman-teman di sana. Kemudian kalau yang lainnya menggunakan digital lewat udara. Jadi sahabat semua, semoga informasi walaupun singkat ini Anda dapat memahami apa itu dinaran, kenapa rupiah menang, kenapa Indonesia akan berdaulat, kenapa seluruh tambang yang tadi hanya untuk kepentingan dagang diekspor keluar, hanya untuk trading, bukan menjadi underlaying yang membuat kita murka tuh, kenapa nggak jadi underlaying gitu ya. Nah kalau tuh jadi underlaying, rupiah dicetak berapapun underlayingnya kuat gitu ya. Jadi misalnya nih contoh nih, pemerintah Indonesia sekarang printing money deh, 10 triliun, 10 triliun taruh di kita punya underlayingnya terus disalurkan lagi ke masyarakat, itu rupiahnya punya underlaying gitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat semua, ini masih awal, ini masih perjuangan, ini penuh berdarah-darah, ini perlu kita bergandengan tangan, perlu nasihat, perlu kita masih belum sempurna, masih beta, tapi tanpa Anda ini semua nggak ada, tanpa Anda yang NKRI ini semua nggak ada. Kalau ya globalis ya udahlah, Anda menangin Ethereum, Anda menangin Bitcoin, monggo lah gitu ya. Itu pilihan Anda semua, tapi saya atas nama bangsa dan negara ingin mengajak Anda semua, yuk memenangkan rupiah, tetap pegang rupiah, dan pastikan rupiah Anda ada underlayingnya.